Di awal cerita, kita diperlihatkan saudara kembar Romulus dan Remus. Mereka berdua adalah penggembala kambing. Di tengah hujan, Romulus berdoa kepada Dewi Tripartit. Tidak lama kemudian, suasana berubah mencekam, dan segerombolan burung beterbangan dari arah seberang. Tiba-tiba air bah datang. Romulus dan Remus mencoba berlari sekencang-kencangnya, tetapi mereka tetap tidak mampu menghindari luapan air. Remus mencoba berpegangan pada sebuah pohon, sedangkan Romulus masih terbawa arus. Tidak ingin terpisah, Remus kembali menghadirkan diri dan mencoba menggapai Romulus. Mereka berdua akhirnya terdampar dan kemudian dibawa oleh bangsa Alba dalam kondisi terikat. Setelah sampai, mereka berdua dikurung layaknya hewan, menjadi tawanan budak bangsa Alba. Selain mereka, ada juga budak lainnya yang bernasib sama. Remus berusaha menyesuaikan kondisinya, sedangkan Romulus langsung menyerah secara mental. Dia putus asa dan tidak mau makan. Para budak bereaksi senang ketika hujan turun di malam hari. Mereka tampak kehausan terkurung di penjara kayu. Di siang hari, para tawanan dikeluarkan dari kandang. Romulus yang masih terpukul oleh kondisi itu menolak untuk keluar, sehingga ia dipukuli oleh penjaga. Hingga malam hari, ternyata para penjaga bahkan mengabaikan sebuah ritual mengerikan. Tawanan dibariskan dalam kondisi lapar dan haus. Keluar seorang perempuan berbaju merah yang dipanggil Sydney sebagai pemimpin ritual tersebut. Kemudian, ia menghampiri para budak sambil membawa semangkuk darah. Para penjaga memaksa semua membungkuk di hadapannya saat Sydney memulai ritualnya dengan berdoa kepada Dewi Tripartit. Setelah pengujian, para budak dipaksa bertarung satu sama lain sampai mati. Dikarenakan lawannya lebih kecil, Romulus dengan mudah mengalahkannya, kemudian santai menghampiri korban dan mengoleskan darah ke wajahnya. Pada pertarungan kedua, Romulus terpilih lalu diseret ke tengah area. Melihat hal itu, Remus memohon kepada penjaga untuk menjadi lawannya hingga Remus pun berhasil naik ke tengah arena. Kini mereka harus saling membunuh satu sama lain. Ketika pikiran Remus terseret ke masa lalu, di mana ibu mereka menyuruh untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain, Remus memilih untuk menghabisi Romulus. Romulus masih hidup, saat itulah pemberontakan besar terjadi. Para tawanan saling menolong dan melepaskan ikatan mereka. Terjadi sebuah pertarungan brutal. Romulus menggakungkan pedangnya di hadapan Sydney. Tiba-tiba, serangan dari belakang menusuk tubuh Romulus. Remus langsung menolong sang kakak. Untungnya, tusukan itu tidak mengenai organ vital. Romulus meyakini Sydney sebagai utusan dewa dan ingin membawanya ikut serta pergi meninggalkan kawasan Alba. Para tawanan telah bebas dari perbudakan bangsa Alba. Mereka semua mulai melakukan perjalanan. Alba kemungkinan akan mengirimkan ksatria besinya mengejar mereka. Kini mereka semua kebingungan berada di ujung sungai yang airnya mengalir deras. Hutan tersebut merupakan tanah terkutuk yang dihuni oleh makhluk jahat yang bersembunyi di balik pohon. Tidak ada yang dapat keluar hidup-hidup dari hutan itu, tetapi karena tidak ada pilihan lain, mereka harus melewati hutan tersebut. Tiba-tiba Romulus roboh. Luka tusuk di perutnya membuat kondisinya semakin melemah.
Beberapa menyarankan agar membiarkan Romulus mati dengan tenang karena ia mungkin tidak sanggup meneruskan perjalanan. Remus tidak ingin dipisahkan, jadi ia tetap membawanya. Ketika semua orang beristirahat, Remus yang ketakutan tidak ingin menghentikan perjalanan. Ia mengajak semuanya bergegas pergi kembali, namun tidak ada seorang pun yang mengubris ajakannya. Remus malah berteriak mengatakan tempat tersebut tidak aman, banyak roh jahat yang akan mencelakakan mereka, sehingga Remus lebih memilih pergi sendirian. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Remus sedikit kesusahan karena harus menggendong Romulus sepanjang jalan. Setelah menelusuri hutan berkabut, di ujung jalan mereka semua dikagetkan melihat kondisi mereka yang sangat menggenaskan. Di malam hari, Remus mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dari tidur dan melihat Romulus dibekap oleh seseorang. Remus pun langsung menghadangnya. Orang tersebut meyakini bahwa Romulus telah membawa kutukan dewa. Jika ingin tetap hidup, harus dikorbankan salah satu dari mereka. Remus berhasil menghasut orang tersebut agar membunuh Romulus demi keselamatan semuanya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Remus berhasil mengalahkan orang tersebut dan terpaksa membunuhnya. Setelah itu, Remus menantang siapa lagi yang ingin mati. Semua orang terdiam, tidak lagi mempunyai nyali untuk melawannya. Kemudian memutuskan untuk melakukan perburuan karena sudah berhari-hari semuanya hidup dalam kelaparan. Haisetni diperintahkan untuk menjaga Romulus selama ia pergi. Selang beberapa jam, setengah suku mulai beraksi kembali. Ia yakin Remus tidak akan selamat dan mati di dalam hutan. Itulah kesempatan menjalankan misi membunuh Romulus, menjadi pengorbanan bagi dewa. Tapi saat itu, Nah memproteksi Romulus dengan lingkaran api suci yang mengancam. Jika Oke berani melewati lingkarannya, maka bersiaplah menerima kutukan abadi. Arwahnya tidak akan pernah tenang selamanya. Oke pun bergetar ketakutan. Akhirnya Remus berhasil mendapatkan buruannya. Ia seret hasil perburuannya ke markas hingga fajar tiba. Semua orang terkesima menyaksikan ternyata Remus tidak mati. Ia kembali membawa keberkahan bagi semuanya. Remus hanya mengambil jantungnya dan sisanya disantap bersama-sama. Ia yakin jantung rusa dapat mengobati luka Romulus. Romulus kemudian santai mencoba mengobati Romulus dengan menaburkan belatung kayu di bagian lukanya. Setelah itu, di hadapan semua orang, Remus menegaskan 4 poin. Pertama, Romulus tidak mengingkari api. Justru ia telah diselamatkan api. Terbukti sampai saat ini ia masih hidup. Kedua, jangan lupa kebebasan dari bangsa Alba itu semua atas bantuan Romulus dan Remus. Ketiga, Remus selamat dari hutan terkutuk. Bahkan ia mendapatkan perburuannya. Keempat, semua orang tidak merasakan lapar lagi setelah mendapatkan jatah makanan dari Remus. Kesimpulannya, tidak ada yang namanya kutukan di sini. Remus membuka pikiran semua orang. Bahkan, mereka bukan binatang liar yang sedang diburu mangsa. Sudah saatnya untuk keluar dari rasa takut dan tidak bersembunyi lagi. Remus menyatakan akan menjadi pemimpin mereka, membentuk sebuah kelompok yang tidak kenal dengan rasa takut dan menjadi teror bagi suku lainnya. Suatu hari, Remus menghabisi kelompok lain dengan sangat brutal, menyalurkan emosinya dan mengeluarkan sisi gelapnya.
Kemudian mereka memasuki desa dari kelompok yang telah ia bantai habis-habisan. Remus menghadap kepala desa dan menyatakan bahwa sekarang dialah yang menjadi penguasa baru desa tersebut. Di dekat sungai saat mendekati Remus, ia mengatakan ada hal lain yang sedang bersemayam dalam jiwa Remus yang penuh dengan tanda-tanda. Remus tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan saat ini. Di malam harinya, semua penduduk desa sedang melakukan ritual pemujaan, mendoakan para prajurit yang telah tewas. Saat itu, kepala desa memberikan anak kambing kepada Remus untuk dijadikan alat komunikasi dengan dewa. Remus meminta Setni mengatakan apa yang telah dikatakan Herma. Setelah mendapat petunjuk, Setni mengutarakan hal yang mengejutkan bahwa ramalan dari dunia arwah mengatakan di antara Romulus dan Remus, salah satunya akan menjadi raja yang sulit untuk dilupakan bahkan setelah kematiannya. Tubuh Setni bergetar lalu ia mengatakan bahwa di antara mereka berdua hanya satu yang akan tersisa dan yang lainnya akan masuk pada kegelapan abadi. Maka, jika Remus ingin menjadi raja, ia harus membunuh Romulus. Karena dari pertarunganlah akan lahir seorang raja. Daerah tersebut akan menjadi kekuatan dan juga restunya. Itulah akhir dari kehendak para dewa. Hati Remus terguncang. Ia dihadapkan dengan pilihan yang teramat sulit. Perlahan ia menghampiri Romulus yang tidak berdaya. Ia rela mengorbankan dirinya demi masa depan Remus dan mentaati segala kehendak dewa. Ketika hampir menghabisi Romulus, Remus tiba-tiba meragukan ramalan yang diucapkan Setni. Ia anggap semuanya adalah kebohongan. Remus bergegas menemui Setni, lalu meluapkan emosinya dan menganggap dewa hanya ingin semua orang mati. Kepala suku berani mendorong pemberontak, sehingga dia menjadi sasaran Remus dan lagu untuk menggorok lehernya. Remus semakin kehilangan kontrol. Ia menyeret Sarni ke dalam hutan. Di tengah jalan mereka sempat berhenti. Di sana, Remus menegaskan bahwa ia rela tidak mematuhi dewa daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Kemudian Sarni diikat pada pohon agar menjadi santapan binatang liar. Sarni tidak mau mati perlahan, ia memohon agar dibunuh langsung saja. Jika memang kuasanya ada, maka dewa tidak akan mungkin membiarkan Sarni mati perlahan. Kemudian Nomus menghampirinya. Ia mengutarakan kekecewaannya terhadap Remus yang sudah bertindak di luar batas. Romulus berharap kepala suku dimakamkan dengan layak. Mendengar hal itu, Remus semakin geram. Ia menyerang Romulus dan mengatakan semuanya taat kepada dewa, hidup mereka selalu dalam kesengsaraan. Remus menjelma menjadi sosok yang angkuh dan semakin menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang. Ia ingin menjadi raja yang ditakuti dan disegani. Semua orang diperintahkan untuk berlutut di hadapan Romulus. Ia tidak segan melakukan kekejaman, membakar semua rumah penduduk. Romulus memohon kepada Remus untuk menghentikan kekejamannya. Lalu Remus menjawab bahwa bahkan dewa pun tidak pernah berhenti membuatnya menderita. Selang beberapa jam, Remus mendatangi kamar Romulus. Ia mulai luluh dan mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka akan selalu bersama karena itu jauh lebih penting daripada apapun. Romulus kembali membahas apakah Remus kemari taat kepada dewa.
Remus kesulitan menjawab dan memilih untuk pergi. Remus kembali teringat saat Sarni di dalam hutan. Ketika Remus menghampirinya, kondisi Sarni sangat memprihatinkan. Di ujung napasnya, ia meminta Remus untuk lari. Jika tidak, maka akan menghadapi kematian. Keesokan harinya, Romulus keluar dan melihat penduduk mulai memperbaiki kondisi desa yang porak-poranda. Di sana, ia mendapat kabar bahwa Remus telah pergi bersama anak buahnya. Romulus menyelesaikan kembali api suci yang menjadi simbol kekuatan dewa. Setelah berhasil, mereka semua mengubur jasad kepala desa. Istri kepala desa mengatakan kepada Romulus bahwa api telah memilihnya untuk menjadi pemimpin mereka. Semua orang berkumpul dalam barisan melingkar, melakukan pemujaan bersama kepada dewa. Dengan selang beberapa saat, Romulus melihat prajurit Alba yang kemungkinan sedang mengejar kelompok Remus. Sebagian orang menahan Romulus agar tidak perlu ikut campur. Romulus menganggap jika bangsa Alba terus dibiarkan, maka tidak ada yang namanya kebebasan. Romulus harus menolong saudaranya karena ia percaya masih ada sisi baik dari dirinya. Kini Remus beserta pasukannya bersiap menyeberangi sungai, namun ia keburu diserang prajurit Alba. Remus dalam kondisi terdesak dan nyaris mengalami kekalahan. Untungnya Romulus datang dengan membawa sejumlah prajuritnya. Mereka berdua saling menyatukan kekuatan melawan serangan Alba. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Remus dan Romulus, namun harus menelan banyak korban. Ketika Romulus melarang Remus mencuri barang milik korban, Remus pun terpancing. Ia tidak suka tindakan Romulus berlagak seperti pemimpin. Remus semakin tak tahu diri. Setelah ditolong, ia malah menganggap semua orang adalah budaknya. Romulus berani menyerang warga desa. Di sini Romulus juga menegaskan kepada Remus bahwa dialah si pembawa api. Ialah raja yang telah dipilih, dan yang sebenarnya harus mati itu adalah Remus yang telah diramalkan akan terjebak dalam kegelapan. Romulus tidak lagi ingin mendengar kesesatan Remus. Ia menantang Remus untuk melewati batas suci sampai akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Semua orang hanya bisa menunggu takdir. Siapakah yang akan terpilih menjadi raja? Kekuatan Remus lebih unggul dibanding Romulus. Kemenangan sudah di depan mata, namun takdir berkata lain. Ternyata Romulus berhasil mengalahkan Remus. Di penghujung ajalnya, Remus akhirnya dapat menerima takdir yang telah digariskan. Mereka akan selalu bersama, meskipun salah satu di antara mereka harus mati. Sungai Tiber menjadi saksi atas kematian Remus. Romulus telah terpilih menjadi raja yang dibangun dari rasa sakit dan darah saudaranya. Ia ingin dibayar dengan kekuasaan yang lebih tinggi, dan film pun berakhir. Guys, kalau kalian perhatiin setiap video di channel ini, pasti sadar deh kalau setelah film selesai, Bioskop Hits nggak pernah ngasih kesimpulan dari filmnya. Soalnya, kalau Bioskop Hits yang simpulin sendiri, mungkin kalian semua bakal setuju, tapi pelajaran yang bisa diambil jadi sempit karena cuma dari sudut pandang Bioskop Hits aja. Jadi, Bioskop Hits sengaja nggak ngasih kesimpulan di akhir film biar kalian semua bisa simpulin dan ambil pelajaran sendiri-sendiri. Dengan begitu, makna filmnya jadi lebih luas. Oh ya guys, kalau lihat data ini, dari sekian banyak penonton setia Bioskop Hits, masih banyak yang belum subscribe. Jadi setelah nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe dari kalian sangat berarti buat Bioskop Hits. Dengan kalian subscribe tiap malam kalian bakal dapat film yang seru dan inspiratif. Makasih udah nonton dan bye-bye.